Saya Renata Novia Agatha Salahi dengan NIM 19223108 dari Gizi 5B akan mempresentasikan hasil literatur review saya dengan judul 24 Hour Dietary Recall in the Expanded Food and Nutrition Education Program, Perspective of the Program Coordinator. Yang pertama yaitu pendahuluan di mana metode 24 hour data recall merupakan salah satu metode yang paling sering digunakan untuk menilai asupan makanan gizi pada suatu individu maupun kelompok. Di Amerika Serikat, metode ini digunakan dalam program Food and Nutrition Education Program, yaitu program edukasi gizi bagi masyarakat dengan berpendapatan rendah. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana metode 24 hour dietary recall diterapkan, bagaimana staf dan educator dilatih, serta bagaimana data itu dikumpulkan dan dimasukkan dari perspektif koordinator program Food and Nutrition Education Program. Kemudian yang selanjutnya yaitu metode penilaian di mana tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menilai kualitas diet peserta FNAP sebelum dan sesudah program edukasi gizi. Yang kedua yaitu cara melakukan penelitian ini dengan menggunakan multiple pass method. Yang ketiga yaitu repetisi. FNAP umumnya hanya melakukan pre dan post recall. Kemudian yang keempat yaitu jumlah sampel yaitu sebanyak 61 koordinator FNAP dari 76 program di seluruh Amerika Serikat. Selanjutnya itu penggunaan metode yang dimana kapan digunakan. Metode ini digunakan saat evaluasi program edukasi gizi untuk masyarakat dengan berpenghasilan rendah. Yang kedua yaitu karakteristik sasaran, di mana karakteristik sasaran dari penelitian ini yaitu orang dewasa dan beberapa remaja dari keluarga berpendapatan rendah yang menjadi peserta program FNAP. Yang ketiga yaitu konteks di mana dilakukan secara kelompok di mana 97% dengan 2-12 peserta per peer educator meskipun sebagian program juga memakai one on one. Kemudian ada pun kelebihan dan kekurangan dari metode ini yaitu kelebihannya dapat digunakan oleh peer educator setelah melakukan pelatihan singkat. Kemudian sangat efisien dilakukan di setting kelompok, dan yang terakhir yaitu memberikan gambaran diet peserta dan perubahan sebelum dan sesudah edukasi. Selain itu ada juga kekurangan yaitu variasi dalam pengumpulan di mana awal recall berbeda, jumlah pas tidak seragam. Yang kedua yaitu tidak selalu sesuai dengan standar USDA 5 pass. Yang ketiga yaitu potensi kesalahan lebih besar bila dilakukan secara kelompok besar. Yang terakhir yaitu hanya dilakukan sekali, yaitu pre atau post, sehingga tidak menggambarkan intake harian yang bervariasi. Kemudian untuk cara mengelola, menganalisis, dan menyajikan data, yang pertama yaitu data dimasukkan ke Webners yaitu sistem data dari FNAP. Yang kedua yaitu hasil recall dapat dicetak dalam bentuk one day food recall summary untuk peserta. Yang ketiga yaitu data dimasukkan ke Webners dengan sistem data FNAP. Kemudian untuk validitas dan reliabilitas, di mana yang pertama yaitu ISDA Multipass 5 dianggap standar emas. Kemudian yang kedua, FNAP Peer Educator dengan pelatihan memadai bisa menghasilkan kualitas data yang mirip dengan ahli gizi. Yang ketiga yaitu validasi untuk setting kelompok masih kurang, sehingga data yang diperoleh belum sekuat validitas recall secara individu. Kemudian yang keempat yaitu diperlukan penelitian lanjutan untuk standarisasi prosedur di kelompok supaya hasil lebih konsisten dan juga reliable. Kemudian ada pun potensi bias, yaitu yang pertama kesalahan memori peserta di mana under and over reporting. Yang kedua yaitu variasi metode antar program yang di mana tidak konsisten. Yang ketiga yaitu keterbatasan waktu recall.
di mana dapat melewatkan waktu makan tertentu. Adapun kesimpulan dari literatur review ini yaitu metode 24-hour food recall dalam FNAF adalah alat yang efisien untuk menilai perubahan kualitas diet peserta, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Akan tetapi, ada ketidakkonsistenan dalam cara penerapan, jumlah pas, dan metode pelatihan yang dapat menimbulkan bias dan menurunkan validitas data. Oleh karena itu, dibutuhkan standarisasi protokol dan pelatihan peer educator yang lebih konsisten untuk meningkatkan akurasi, reliabilitas, dan juga kualitas data yang dilaporkan. Berikut ini adalah referensi yang saya gunakan. Sekian dari saya, terima kasih.